98%, 99% layanan sosial media dan akun itu sudah ada tuh factor authentication-nya, dan kita harus aktifkan. Kalau kita nggak aktifkan ya nggak bisa gitu. Nah, kalau misalnya sudah diaktifkan, lalu penipu akan berusaha mencari cara mengambil alih. Nah, secara teknis kan sudah aman. Lalu caranya bagaimana? Yaitu satu-satunya cara rekayasa social engineering. Maka tidak heran kalau tahu-tahu Anda dapat telepon dari orang, Pak, selamat siang, mohon maaf saya dari kasir, misalkan Zian sama Fahmi ceritanya pacaran terus disakiti hatinya, Zian pengen balas dendam, bisa tuh meneror Fahmi dengan mengirim berbagai macam paket makanan atau apa, dan yang mesti bayar Fahmi gitu loh. Jadi itu memang sering terjadi. Itu memang salah satu kelemahan dalam sistem delivery yang sering dieksploitasi. Jadi ya memang ini tugasnya penyedia aplikasi ya. Bagaimana mereka mencegahnya, bagaimana supaya kalau terjadi sekali langsung ada tombolnya, langsung laporan. Oke. Kan kalau yang di seperti kasus Elmatiana kan lebih ke arah ke e-wallet kan, dompet digital gitu. Tapi sebenarnya aku gak jarang juga di daerah rumah tuh kadang tuh, tapi ini bukan dari platform Oren, tapi lebih ke platform yang lainnya lagi. Jadi tuh dia nggak belanja nggak apa, tapi ada aja barang dan itu sistem COD. Nah, kalau kayak gini nih Pak, yang patut disalahin tuh siapa nih Pak? Dia nggak belanja. Ini menarik. Ini adalah celah keamanan dari sistem. Jadi kita nggak bisa menolak untuk dikirimin. Kita pusing. Jadi misalkan Zian sama Fahmi ceritanya pacaran terus disakiti hatinya, terus Zian pengen balas dendam, bisa tuh meneror Fahmi dengan mengirim berbagai macam paket makanan atau apa, dan yang mesti bayar Fahmi gitu loh. Jadi itu memang sering terjadi. Itu memang salah satu kelemahan dalam sistem delivery yang sering dieksploitasi. Jadi ya memang ini tugasnya penyedia aplikasi ya. Bagaimana mereka mencegahnya, bagaimana supaya kalau terjadi sekali langsung ada tombolnya, langsung laporan, langsung itu stop semua gitu loh. Kan kasihan. Kadang-kadang yang dikirimin tuh bukannya secara teknis kan dia nggak salah, aku tolak aja semua kan. Tapi kan kasihan, drivernya udah ngirim dan mereka udah nombokin gitu loh. Dan jadi ya memang jadi korbannya tuh berada dalam posisi yang sangat sulit, yang ya kalau gue memang nggak salah sih gue tolak aja, tapi kesian si driver Gojeknya, dia udah bayar terus nggak ada yang bayar, masa suruh dia makan sendiri, padahal yang melakukan pengiriman itu, yang jahatnya itu, yang sebenarnya yang bersalah ya. Memang itu salah satu celahnya, dan kita sangat mengharapkan penyedia aplikasi bisa mencari cara untuk mencegah hal ini. Bisa misalnya dengan kalau yang bisa ngirimin bertubi-tubi itu adalah user yang sudah menggunakan akun ini lebih daripada 3 bulan. Jadi maksudnya trusted user. Jangan user baru bisa nembakin orang gitu. Jadi tinggal buat akun baru, beli SIM card baru, tembakin aja. Ini mantannya yang menyebalkan ini kan. Nah, jadi itu bisa sebenarnya penyedia aplikasi mencari cara ya untuk mencegah hal ini. Berarti itu menjadi PR dari platform masing-masing ya Pak? Sama seperti kasusnya kebocoran data di database-nya penyedia layanan, kita tidak bisa apa-apa. Yang ada kita hanya bisa berdoa semoga datanya tidak disalahgunakan kalau sudah begitu. Nah, Pak Di, kan kalau yang di kasus Elmatiana, balik lagi nih, dia kan ngincar akun bank atau dompet digital. Terus apa ini yang harus dilakukan konsumen agar akun bank dan dompet digital ini aman atau terproteksi lah ibaratnya? Sebenarnya ada hal yang menarik yang terjadi yang dari analisa kami, di mana sebenarnya celahnya perlu dipertanyakan, apakah di penyedia e-commerce-nya apakah mereka iklan khusus, lalu ada yang tahu si ini transaksi. Celah kedua adalah di penjualnya nakal, lalu waktu beli dia langsung tahu kan si A ini beli,
lalu nomor teleponnya ini lalu dieksploitasi. Celah ketiga adalah di kurirnya. Jadi kurirnya udah terima barang, dia langsung ada nomor teleponnya, langsung mereka bisa eksploitasi. Jadi itu memang perlu penyelidikan yang mendalam dan menyeluruh, dan setelah itu perlu dicari caranya supaya mencegah eksploitasi. Misalnya di kurir nomornya ada bintang-bintang, jadi nggak ketahuan. Lalu apa yang dibeli tidak dikasih tahu gitu apa, sehingga lebih sulit untuk dieksploitasi. Itu poin pertama. Poin kedua yang menarik adalah sebenarnya jika e-commerce ini menggabungkan account e-wallet dengan account e-commerce, nah itu yang kita perlu hati-hati. Kenapa? Karena jika kebocoran di salah satu bagian, artinya bocor di dua bagian. Jadi artinya kalau account e-commerce kamu bocor, artinya e-wallet kamu bocor. Tetapi jika akun e-commerce dengan akun e-wallet disediakan oleh dua perusahaan yang berbeda, misalnya satu perusahaan yang hijau, yang satu e-walletnya perusahaan yang biru gitu. Kalau misalnya ceritanya kredensialnya di e-commerce-nya bocor hijau, ya e-walletnya aman, e-walletnya biru nggak ada urusannya, nggak ada hubungannya gitu. Atau sebaliknya, bocornya di e-wallet yang biru gitu, ya e-commerce-nya nggak bakal kena. Nah, tetapi ini kalau misalnya e-commerce dan e-wallet menjadi satu. Nah, ini yang kita perlu berhati-hati juga. Kita sebagai user juga perlu aware bahwa wah ini ada potensinya. Jadi kita mesti hati-hati. Bagaimana cara hati-hatinya? Salah satunya batasi saldo. Jadi itu yang perlu menjadi perhatian. Sebenarnya secara teknis pengamanan e-wallet itu di mata orang security itu termasuk yang paling lemah dan paling rentan loh, jangan salah. Yang paling aman itu apa? Yang paling aman adalah internet banking. Kenapa? Karena pakai token. Kalau e-wallet atau mobile banking sekarang mereka cuma ngandalin username dan password. Akibatnya apa? Kalau misalnya di perangkatnya ada keylogger atau yang merekam ketukan keyboard, mau password seberapa rumit pun, mau diganti berapa kali sehari pun nggak ada gunanya, semua akan terekam dan bisa dieksploitasi. Nah, jadi itu yang perlu menjadi perhatian, bahwa sebenarnya e-wallet ini pada dasarnya kurang aman dan jangan menaruh dana terlalu banyak, karena resiko itu yang Anda akan tanggung sebesar dana yang Anda taruh. Oh iya, aku sedikit mulai paham nih gimana sistem dari e-wallet dan marketplace kayak gitu ya. Nah, aku tuh juga tadi sempat ngeh sama kata-kata Pak Alphonse yang soal keylogger. Sebenarnya keylogger ini kan kayak ngelihat kita tuh ngapain aja, kayak ngetik apa aja gitu kan. Nah, aku pengen nanya, sebenarnya ini tuh sama nggak sih kayak spyware gitu? Kayak kan beberapa bulan lalu nih sempat rame nih Pegasus. Nah, itu tuh kayak gimana sih Pak sebenarnya si Pegasus ini? Karena sempat rame kan. Beberapa bulan lalu nih sempat rame nih Pegasus. Nah, itu tuh kayak gimana sih Pak sebenarnya si Pegasus ini? Karena sempat rame kan. Pegasus ini sebenarnya adalah software yang digunakan untuk katakan tanda kutip lah untuk menembus pengamanan sistem dan nantinya digunakan untuk memata-matai korban yang diincar. Nah, ini sebenarnya secara teknis Pegasus sendiri adalah software yang sangat targeted.